Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 yang berjudul Gambaran Umum Sistem Informasi Akuntansi. Bab 2, Konsep Dasar Sistem, dan bab 3, Konsep Dasar Informasi dan Sistem Informasi. Yang pertama, bab 1. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang digunakan oleh setiap organisasi sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Baik di era agraris maupun era industri, penggunaan sistem akuntansi pada dasarnya sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang harga pokok barang yang dijual. Penggunaan istilah sistem dalam sistem akuntansi menunjukkan adanya keterkaitan yang harmonis antara dokumen yang digunakan dan prosedur yang dilakukan dalam menghasilkan informasi akuntansi. American Accounting Association menyatakan akuntansi sebagai sistem informasi. Seperti halnya sistem informasi akuntansi berkembang karena berkembangnya konsep sistem dan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi atau electronic data processing dan sistem informasi akuntansi penekanannya berbeda. Electronic data processing menekankan kepada penggunaan teknologi informasi untuk membantu proses dan akurasi, sebagai sistem informasi akuntansi penekanannya kepada informasi yang berkualitas. Dalam perkembangan selanjutnya muncul konsep sistem informasi manajemen yang dapat dilihat sebagai perpaduan dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi yang mengolah dan non-akuntansi untuk menghasilkan informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan juga harus memiliki pengendalian dalam sistem informasi akuntansi, yaitu pengendalian umum dan aplikasi. Dengan berkembangnya teknologi internet, maka sistem informasi akuntansi pun dapat diimplementasikan ke dalam sistem berbasis internet yang dikenal sebagai e-business. Dan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi merupakan aset yang terlindungi, terintegrasi, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka sistem informasi akuntansi tersebut perlu diaudit. 2. Konsep dasar sistem. Saat ini kita berada di dalam dunia yang tersusun atau terorganisir dengan kompleks. Yang dikatakan kompleks karena dunia ini tersusun dari beberapa subsistem yang satu sama lain berinteraksi pada tingkat tertentu. Sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Setiap sistem memiliki ciri-ciri yang secara umum terdiri dari tujuan sistem, subsistem, bahasa sistem, hubungan sistem, hierarki sistem, lingkungan sistem, input, proses, dan output. Karena sistem itu bervariasi dari yang paling besar seperti sistem tata surya ke sistem yang paling kecil, maka perlu sistem ini diklarifikasikan berdasarkan lingkungan, asal pembuatannya, keberadaannya, kekompleksannya, dan kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi manusia secara individu maupun bagi suatu perusahaan. Pendekatan sistem penting untuk diterapkan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam operasi perusahaan ataupun dalam pemecahan masalah. Karena umumnya sistem itu kompleks, maka untuk menjelaskan sistem suatu perusahaan biasanya digunakan model sistem yang dibuat dengan menggunakan flowchart untuk sistem manual dan data flow diagram untuk sistem berbasis komputer. Bab 3. Konsep dasar informasi dan sistem informasi. Informasi sebagai salah satu sumber daya yang tersedia bagi manajer memiliki nilai yang sama dengan sumber daya lainnya. Informasi yang diperlukan oleh para manajer ada sebagai
hasil dari pengolahan data untuk menentukan data apa yang harus dimasukkan dalam sistem informasi. Yang pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana menentukan informasi yang diperlukan oleh para manajer sesuai dengan kedudukannya. Masalah utama dalam menentukan data apa yang diperlukan untuk menghasilkan suatu informasi adalah masalah persepsi. Masalah persepsi adalah masalah psikologi yang melekat pada diri manusia. Persepsi seseorang akan berbeda dengan orang lainnya karena itu sangatlah sulit untuk memaksakan seseorang untuk memiliki persepsi yang sama. Informasi sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Baik tidaknya hasil dari suatu proses pengambilan keputusan adalah tergantung kepada informasi yang diterimanya. Ada beberapa alat pengolahan dalam sistem informasi seperti otak, pen, dan ink atau manual, elektronik, dan elektronik. Dalam sistem informasi berbasis elektronik atau komputer harus ditunjang oleh komponen pendudukannya seperti hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Komponen lain selain komponen sistem informasi dalam suatu organisasi yaitu tempat kerja, sumber daya manusia operasional, atau bukan brainware, budaya perusahaan, kekayaan, dan pengaruh.